Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fadila Rahma Lutfiani Burhan, Rizky Aulia Rahma, dan Rafli Aditya Pratama. Kami bertiga dari Biologi A 2021 yang akan memaparkan mengenai batang. Selamat menyaksikan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rahma dengan NIM 13086211058. Di sini saya akan membahas beberapa subbab tentang batang. Yang pertama ada pengertian batang, yang kedua ada bagian batang, yang ketiga ada fungsi batang, dan yang keempat ada struktur internal batang. Untuk pengertian batang, batang merupakan sumbu dengan daun yang melekat padanya. Di ujung sumbu titik tumbuhnya. Batang dikelilingi daun muda dan menjadi tunas terminal. Bagian batang yang lebih tua yang daunnya saling berjauhan, buku yang lebih tua disebut dengan nodus. Lalu tempat daun melekat pada batang dapat dibedakan menjadi ruas yang disebut dengan internodus, yakni bagian batang di antara dua buku yang berurutan. Berkaitan dengan habitat tumbuhnya, batang itu dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu batang yang tumbuh di bawah tanah, batang yang tumbuh di air, dan batang yang tumbuh di darat. Batang yang tumbuh di bawah tanah itu ada beberapa, yaitu rizoma, umbi lapis, dan umbi batang. Batang juga ada yang tegak, memanjat, atau merayap. Berbeda dengan akar, anatomi batang dipengaruhi oleh daun-daun yang terdapat padanya, serta terbentuk secara eksogen. Seperti pada akar, pada batang juga ditemukan epidermis, korteks, dan bagian tengah yang mengandung jaringan pembuluh. Jaringan pada batang dapat dibagi menjadi jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Perbedaan struktur primer pada batang pada spesies yang berlainan didasari oleh perbedaan dalam jumlah jaringan dasar dan jaringan pembuluh. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian batang. Yang pertama ada meristem apikal. Meristem apikal itu terletak di dekat ujung pucuk, gunanya memperpanjang pemotretan. Yang kedua ada tunas aksial, tunas aksial adalah struktur yang dapat membentuk lateral tembak atau cabang. Yang ketiga ada dominasi apikal, yaitu mempertahankan dormansi dalam sebagian besar tunas nona apikal. Lalu sebuah fenomena di mana kedekatan dari tunas terminal menghambat pertumbuhan tunas aksial. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi batang. Yang pertama ada kerangka untuk daun, bunga, dan biji. Yang kedua, kelanjutan sistem vaskular yang membawa air dan mineral yang diproduksi di daun di seluruh tanaman. Yang ketiga, batang hijau juga memproduksi makanan, yaitu fotosintesis. Yang keempat, penyimpanan makanan. Yang kelima itu ada kegunaan hortikultura. Kegunaan hortikultura itu ada beberapa, yaitu yang pertama sebagai pakan, makanan, dan bahan bakar. Yang kedua sebagai identifikasi tanaman. Yang ketiga sebagai perbanyakan. Ya, perbanyakan itu seperti stek dan layering. Yang keempat sebagai habitat alam liar. Yang kelima sebagai industri kayu dan konstruksi. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang struktur internal batang. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis itu lapisan luar sel yang berlapis lilin yang memberikan perlindungan dan penutup. Yang kedua itu ada korteks. Korteks itu jaringan primer batang, secara eksternal diikat oleh epidermis dan secara internal diikat oleh floem. Nah, yang ketiga itu ada vaskular bundle. Vaskular bundle itu meliputi jaringan xilem, jaringan floem, dan cambium. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jaringan floem. Jaringan floem itu gunanya mendistribusikan gula atau produk fotosintesis ke seluruh tanaman. Yang kedua itu kita akan membahas tentang xilem. Xilem itu menyediakan dukungan struktural pada tumbuhan menjadi kayu, lalu mendistribusikan air dan mineral dari akar ke atas melalui tanaman. Yang ketiga, kita akan membahas tentang jaringan kambium. Jaringan kambium itu merupakan lapisan sel tunggal jaringan
meristematik. Jaringan yang terus-menerus membentuk jaringan floem ke arah luar dan jaringan silam ke arah dalam. Pembelahan sel jaringan kambium menambah lebar batang. Yang terakhir kita akan membahas tentang pit. Pit itu adalah bagian tengah itu dalam tumbuhan dikotil. Pit itu biasanya pada tanaman berkayu yang lebih tua, empulur diisi dengan kayu serat melalui kayu silam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Aditya Pratama dengan NIM 1308621030, kelas biologi A 2021. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan batang dikotil dan monokotil, tipe-tipe stele dan pit, serta struktur eksternal batang. Pertama, ada perbedaan batang dikotil dan monokotil. Pada batang monokotil, silem dan floem terpasang pada bundel dan bandel menyebar sepanjang batang. Sedangkan pada batang dikotil herbaceus, sistem vaskulernya membentuk cincin dan dengan floem berkembang ke bagian eksterior dan silem ke bagian interior. Dan pada tumbuhan dikotil berkayu, vaskulernya akan membentuk banyak cincin yang mengelilingi batang. Silem berkembang membentuk lingkaran tahun sebagai petunjuk usia dari tanaman, dan pergerakan air dan mineral yang terjadi akan membentuk lebih banyak lingkaran tahun. Keringan akan mengurangi ukuran lingkaran tahun, ukuran tabung silem, dan kekeringan multitahun akan mengakibatkan pengurangan ukuran silem serta memiliki dampak jangka panjang pada potensi pertumbuhan tanaman. Lalu di sini ada tabel perbedaan batang dikotil dan monokotil. Yang pertama, perbedaan pada epidermisnya. Pada batang dikotil terdiri dari selaput sel yang tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Sedangkan pada batang monokotil terdiri dari satu lapis sel, batas antara korteks dan stele umumnya tidak jelas. Lalu perbedaan pada korteks pada batang dikotil terdiri dari beberapa lapis sel tersusun atas jaringan kolenkin, sedangkan pada batang monokotil tidak ada. Dan pada endodermis pada batang dikotil tersusun atas lapis sel merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele, sedangkan pada batang monokotil tidak ada. Lalu perbedaan silem dan floem. Pada batang dikotil terdapat kambium, letaknya bersisian, silem di sebelah dalam dan floem di sebelah luar, dan letaknya melingkar. Sedangkan pada batang monokotil antara silem dan floem tidak ditemukan kambium dan letaknya tersebar. Lalu di sini ada tipe-tipe pit. Pit merupakan bagian pada tengah batang pada tumbuhan dikotil. Pada beberapa tanaman, pit hancur membentuk tengahnya yang bolong, dan pada tanaman berkayu tua, pit itu diisi dengan serat kayu keras. Lalu ada tipe-tipe pit. Yang pertama itu solid, yaitu tidak memiliki ruang atau rongga. Yang kedua ada solid dengan crossbar atau diafragma dengan memiliki ruang sedikit. Lalu ada cross partition atau chamber yang memiliki rongga yang cukup besar. Lalu ada sirkular, yaitu bentuknya lingkaran, angle of star shape, bentuknya seperti bintang, dan triangular, bentuknya seperti segitiga. Lalu ada tipe-tipe stele. Yang pertama ada prostele, yaitu jumpai pada batang dengan berkas pengangkut konsentris amfikibral. Yang pertama ada haplostele, yaitu silem dikelilingi floem. Actinostele, silem seperti bintang dan dikelilingi oleh floem. Plectostele, silem merupakan lempengan yang saling berhubungan dan dikelilingi oleh floem. 4. Campuran, silem merupakan kelompok kecil-kecil yang masing-masing dikelilingi oleh floem. Lalu ada siponostele, dijumpai pada batang dengan berkas pengangkut konsentris amfikribal, dan di bagian tengah batang terdapat empulur. Jenis-jenisnya ada ektofloem, apabila floem terdapat di sebelah luar dari silem dan di tengah-tengah batang terdapat empulur. Amphiplois, apabila floem terdapat di sebelah dalam dan luar silem dan di tengahnya terdapat empulur. Lalu ada dictyostele, yaitu dijumpai pada batang dengan beberapa kelompok berkas pengangkut yang masing-masing terdiri atas silem yang dikelilingi floem, dan bagian tengahnya terdapat empulur serta jendela daun.
Yang pertama ada eustele, dijumpai pada batang dengan tipe bekas pengangkut kolateral terbuka atau bikolateral, dan di bagian tengahnya terdapat empulur atau jari-jari empulur. Yang kedua ada ataktostele, dijumpai pada batang dengan berkas pengangkut tipe kolateral tertutup yang tersebar di seluruh penampang batang, baik daerah korteks ataupun stele. Lalu ada struktur eksternal batang. Yang pertama ada bud, yaitu titik utama tumbuh batang, baik bud daun, vegetatif, atau bud bunga reproduktif. Bud ini bisa sangat mirip dalam penampilan, tetapi bud bunga cenderung lebih besar daripada bud daun. Lalu bagian bud ada bud terminal. Bud di ujung batang di banyak tumbuhan, auksin, yaitu hormon tumbuhan dilepaskan dari bud terminal menekan perkembangan bud lateral, sehingga memfokuskan pertumbuhan tanaman ke atas daripada ke luar. Lalu ada bud lateral, yaitu tumbuh dari ketiak daun pada sisi batang. Dan lalu ada bud scale, yaitu daun yang dimodifikasi untuk melindungi dan menutupi bud. Lalu ada neck bud, yaitu bud yang tidak memiliki bud scale, merupakan karakteristik dari keluarga Viburnum. Lalu ada leaf scar, yaitu tanda berbekas di batang tempat daun berada menempel, sering digunakan dalam identifikasi tanaman berkayu. Lalu ada bundle scar, bekas yang tertinggal di bekas luka daun dari pelekatan jaringan vaskuler, digunakan pada identifikasi tanaman kayu. Lalu ada lenticel, pori-pori yang memungkinkan pertukaran gas. Terminal bud scale scar atau cincin tahunan, tanda tersisa di batang dari terminal bud scale tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada terminal bud scale scar adalah pengukuran eksternal dari pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu mereka penting dalam menilai kekuatan tanaman. Lalu ada node, yaitu ruas batang tempat daun dan lateral bud terikat. Catatan akar tidak memiliki node. Lalu ada internode, bagian batang yang berada di antara dua node. Dan lalu ada kulit kayu, jaringan luar pelindung yang berkembang dengan seiring usia, digunakan dalam identifikasi tanaman berkayu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Rahma Lutfiani Burhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi pada batang, anomali pada batang, pertumbuhan primer pada batang, dan pertumbuhan sekunder pada batang. Nah, ini kita akan masuk mengenai modifikasi pada batang. Modifikasi pada batang itu berbagai macam jenisnya. Ada rizoma, umbi batang, umbi lapis, umbi sisik, dan yang terakhir itu adalah stolon atau geragi. Nah, rizoma atau rimpang ini adalah batang yang dimana dia pertumbuhannya di bagian bawah tanah yang tumbuh horizontal dan biasanya itu bercabang atau berbuku-buku. Daunnya itu melekat pada buku yang berbentuk sisik, biasanya ditemukan pada jahe-jahean. Nah, selanjutnya itu ada umbi batang. Umbi batang ini mempunyai ciri yang hampir sama seperti rizoma, di mana dia ini tumbuh di bagian bawah permukaan tanah, di mana dia memiliki tunas sebagai plasma nutah dari umbi batang tersebut. Di mana umbi batang ini contohnya adalah kentang. Selanjutnya itu adalah umbi lapis. Umbi lapis ini terselubung oleh lapisan luar yang kering dan juga tipis, di mana seperti selaput. Penutupnya itu disebut sebagai tunika yang berfungsi sebagai menghindari adanya kekeringan dan melindungi dari luka mekanik terhadap umbi tersebut. Biasanya umbi lapis ini terdapat pada bawang merah. Yang keempat itu ada umbi sisik. Nah, umbi sisik ini dia tidak memiliki penutup kering, berbeda dengan umbi lapis tadi, di mana sisiknya ini terpisah dan tidak sama tingginya dan serta sisiknya ini melekat di bagian papan basal. Umbi sisik ini biasanya ditemukan pada umbi bunga lili. Dan yang terakhir itu ada stolon atau geragi. Nah, stolon atau geragi ini batangnya itu horizontal memanjang di atas atau di dalam tanah maupun di bagian air, di mana nantinya dalam pertumbuhannya dia akan terus memanjang menjauh dari induknya dan membentuk suatu pertumbuhan membengkok ke atas untuk suatu individu baru. Biasanya stolon atau geragi ini ditemukan pada tumbuhan stroberi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anomali pada batang. Nah, anomali pada batang itu berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu ada posisi kambium yang abnormal, di mana kambium aslinya itu muncul dalam beberapa pita yang terpisah, di mana masing-masing daripada
kambium tersebut akan mengelilingi bagian xilem primer dan floem primer. Yang kedua itu ada aktivitas abnormal daripada kambium yang normal. Bisa dilihat pada gambar kedua di mana kambium itu nanti akan menghasilkan sel-sel parenkim baik itu ke arah sisi luar maupun ke dalam, sehingga nantinya akan membentuk suatu parenkim seperti jejari, dan silemnya juga nantinya akan terlihat seperti celah-celah. Yang ketiga, bisa dilihat adanya pembentukan kambium aksesoris, di mana kambium tersebut nantinya akan muncul berturut-turut dengan arah sentrifugal. Selanjutnya ada anomali pada batang di mana floem sekunder dikelilingi oleh silem sekunder. Bisa dilihat pada gambar bahwa floem sekunder itu bentuknya kecil-kecil, sedangkan silem sekunder itu bentuknya besar-besar. Nah, selanjutnya itu adanya berkas pengangkut yang tersebar pada tumbuhan dikotil. Pada gambar terlihat bahwanya adanya jaringan-jaringan vaskuler yang pertumbuhannya itu tidak seperti pada umumnya pada batang dikotil. Dan yang terakhir itu ada berkas pengangkut yang tersusun seperti lingkaran pada tumbuhan monokotil yang dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi jaringan vaskulernya itu tersusun rapih membentuk suatu lingkaran. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pertumbuhan primer pada batang. Biasanya pertumbuhan primer pada batang ini terjadi pada bagian ujung batang, di mana yang terdapat meristem apikal. Sel-selnya itu masih aktif dalam melakukan pembelahan. Nah, di daerah yang memanjang tadi, di bagian ujung batang, itu nanti sel-selnya itu akan berdiferensiasi dan memanjang, membentuk suatu jaringan epidermis, korteks, lalu jaringan vaskuler yang terdiri dari floem primer dan silem primer, dan di tengahnya terdapat pit atau empulur. Nah, pada pertumbuhan ini biasanya ditandai dengan pertumbuhan menuju proses pendewasaan, tetapi tidak diikuti oleh bertambahnya ukuran batang karena pertumbuhan pemanjangan ini tidak dipengaruhi oleh pergerakan daripada meristem lateral, tetapi hanya meristem apikal. Selanjutnya yang terakhir itu ada pertumbuhan sekunder pada batang. Nah, pertumbuhan sekunder pada batang ini diawali dengan jaringan meristem yang sudah terbentuk nantinya akan terus tumbuh. Di mana pertumbuhan sekunder ini biasanya terjadi pada batang dikotil. Pada batang monokotil tidak terjadi karena pertumbuhan sekunder pada batang ini tuh disebabkan oleh aktivitas daripada kambium, di mana di awal perkembangan sebuah kambium itu hanya ada pada jaringan ikat pembuluh atau yang disebut sebagai kambium intravaskular. Nah, nantinya sel-sel daripada kambium itu akan membelah ke arah luar membentuk floem sekunder dan ke arah dalam membentuk silem sekunder. Aktivitas daripada kambium tersebut nantinya akan menyebabkan si batang tersebut akan semakin lebar dan semakin tebal. Dan begitu pula nantinya akan membentuk suatu lingkaran tahun atau disebut sebagai annual ring, di mana annual ring ini disebabkan oleh faktor musim, baik itu musim kemarau maupun musim hujan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.